walaupun belum rata begini. Nah, jadi kan kalau tangan nih dihitung satu tuh kalau dia balik satu tuh gitu. Diam sejenak, bergerak lagi, dihitung satu lagi karena tidak berurutan. Yang dihitung kedua tuh yang berurutan. Nah, kalau kaki itu dihitung satu ketika bergerak. Ah, ini satu nih, ini. Ketika begini dua, kelihatan nggak gitu. Jadi ketika dia begini udah satu. Tapi kalau tangan nunggu balik lagi. Karena kebutuhan untuk tangan dari apa maksudnya kemungkinan apa gimana sih bahasanya ya? Kebiasaan bergerak bagi tangan dan kaki berbeda. Umumnya kaki itu sangat jarang sekali bergerak. Maka pergerakan sedikit dihitung satu. Tapi kalau tangan memang kemungkinannya banyak. Maka untuk dikatakan kalau begini satu, ini justru malah menyusahkan gitu. Di satu sisi menyusahkan, walaupun di satu sisi memang ini bagian dari sholat, bukan bagian maksudnya apa istilahnya tidak apa istilahnya tidak membatalkan. Jadi ini yang namanya gerakan. Jadi gerakan termasuk pala nih. 1, 2, 3 batal tuh. Kan ada orang yang ibaratnya sholat tuh belum beres dia ngeretekin palanya gitu. Jadi pas masuk sholat tuh Allahu Akbar. Gitu. Kalau mau ngeretekin sholat, ngeretekin pala sebelum sholat. Jadi jari jemari ini tidak dimasukkan dalam kategori gerakan. Dia masuk gerakan tapi gerakannya kecil begitu. Gitu ya. Jadi dikatakan batal itu 3 kali berturut-turut. Berturut-turut itu tidak ada jeda. Jadi kalau dia bergerak begini, 1, diam dulu sejenak. Nah, ini bukan 2, tapi ini 1 lagi. Karena ada jeda. Tapi kalau 1, 2, batal sholatnya. 3 berurutan. Kaki juga sama. Gitu. Kaki 1, 2, balik lagi 3, batal. Jadi kakinya muter gitu. Jadi itu gerakan 3 kali. Jadi itu mudah-mudahan jelas ya. Jadi gerakan adalah gerakan badan yang besar. Tangan, kaki, badan, pala. Jari jemari tidak dihitung begitu. Termasuk mulut. Ini mulut tidak dihitung sebagai gerakan karena mulut kan bergerak. Kalaupun apa istilahnya ada orang tersenyum, dikit tersenyum, kan nggak batalin sholat. Begitu. Kalau mungkin ada yang gerakin hidungnya gitu, hidungnya digerak-gerakin gitu, nggak batal, itu gerakan kecil. Hidungnya di apa namanya tuh, kan ada ya orang yang iseng begitu, kuping. Wah, yang ke-8 yang batalin sholat adalah walwasbah al-fahisyah. Alwasbah al-fahisyah yaitu lompatan yang buruk. Bukan buruk, lompatan yang tinggi. Sebenarnya sih nggak perlu disebut fahisyah ya. Yang namanya lompat tuh pasti perbuatan besar. Jadi fahisyah tuh besar. Gitu. Artinya tidak mesti disebut fahisyah. Yang namanya wasbah, lompat tuh pasti besar begitu. Kalau di sini nih lompat yang merusak sholat. Lompat udah pasti merusak sholat gitu. Yang namanya lompat sudah pasti merusak sholat. Jadi walaupun lompat di tempat gitu. Lagi sholat ada kucing, kaget dia, batal sholatnya udah. Begitu sholatnya karena itu sama seperti gerakan. Jadi gerakan 3 kali berturut-turut tuh dibatalkan sholatnya karena dia sudah merusak urutan sholat. Jadi gerakan 3 kali berturut-turut itu sudah dikatakan, kenapa dikatakan membatalkan sholat? Karena gerakan 3 kali berturut-turut itu merusak urutan gerakan sholat. Maka gerakan-gerakan yang merusak urutan sholat, walaupun tidak 3 kali begitu, itu seperti lompatan, itu membatalkan sholat begitu. Jadi alasannya sama seperti alasan kenapa 3 kali bergerak, 3 kali berturut-turut membatalkan. Wadorbatil mufritah, dan juga pukulan yang keras, memukul yang melampaui batas. Iya ya, mukulnya keras. Jadi ada orang lewat, dia pikir kan orang kalau lewat depan sholat nggak boleh. Akhirnya pas lewat tonjok, benar-benar tonjok.
dia batal sholat. Mestinya dapat pahala tuh dia, karena mencegah orang sholat itu disunahkan. Mencegah orang sholat, mencegah orang lewat depan orang sholat, itu disunahkan. Cuman gara-gara kekencengan, gitu belajarnya kekencengan, dia juga belajar. Disangkanya, karena bahasa nabinya kan falyuqatil kan gitu. Idza shalla ahadukum ila sutratin fala yada ahadan yamurru baina yadayhi fa in aba falyuqatilhu, kan bahasa Nabi Muhammad gitu tuh sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang sholat di hadapan sutroh, ada sutrohnya, ada penjaga, ada penghalangnya, maka jangan biarkan orang lewat antara dia dan sutroh begitu. Tapi kalau ada yang lewat, maka falyuqatil, maka perangilah begitu. Perangilah itu memang kalau diartikan secara tekstual, lawanlah dengan keras gitu. Tapi ulama nggak ada yang bilang begitu. Ulama itu mengatakan falyuqatil, maka lawanlah, karena memang perbuatan ini dosanya besar gitu. Jadi bukan dari sisi mencegahnya, tapi dari bobot, masih bobot dosanya sangat besar. Maka saking besarnya falyuqatil, maka perangin. Nah, yang namanya perangin itu tidak berarti nonjok. Yang namanya perang itu nyiapin tenda, itu juga perang. Maka dalam hal ini kita siapin diri kita supaya tidak dilewati. Gimana? Jangan sholat di pinggir pintu, apalagi depan pintu. Orang mau lewat ya gimana mau kagak dilewatin, sholat di depan pintu kan begitu. Maka sholat cari tempat yang mungkin tidak dilalui oleh orang. Kalau memang ini kemungkinan ada lalu orang, maka kasih jalan secukupnya dan kita tandain tempat sujud kita pakai sutro. Begitu maksudnya. Dipersiapkan sebagaimana orang perang disiapin makannya ntar gimana. Ini kan orang kalau udah makan kudu buang nih apa yang dimakan. Iya kan, dalam perut kudu dibuang. Maka siapin nih sanitasinya. Kan gitu. Ini kalau udah ini minumnya di mana? Terus sholatnya di mana? Tidak, gitu disiapin. Ini juga mau sholat disiapin ini supaya nggak orang yang lewat, karena masih ini dosanya gede. Dalam hadis kan dikatakan orang yang kalau seandainya orang yang lewat depan orang sholat itu tahu berapa besar dosanya, maka berhenti dia di situ selama 40 lebih baik daripada dia lewatin orang sholat kan gitu. Saking besarnya dosanya, berhenti selama 40-nya nggak disebutin tuh 40 tahun, apa 40 windu, apa 40 dekade, apa 40 masa, apa 40 masa jabatan presiden gitu. Jadi nggak disebutin. Yang pasti itu lama tuh 40 tuh. Jangankan 40 dekade, 40 tahun aja kan lama. Artinya saking gede itu dosanya. Begitu. Ya, sampai tadi ad-darbah al-mufritoh, pukulan yang melampaui batas, yang kencang. Jadi kalau lagi sholat, kemudian ada nyamuk, mukulnya pakai jari telunjuk aja. Enggak batal. Gitu. Tapi kalau mukulnya disiapin begitu, sampai begini di tangannya nih. Itu pukulan keras itu, batal itu sholatnya. Begitu. Itu yang ke-9, ad-darbatul mufridatu. Kemudian yang ke-10, wa ziyadatu ruknin fi'liyin amdan. Nambahin gerakan rukun secara sengaja. Kalau nambahin rukun bacaan nggak batal, cuman sujud sahwi. Kayak semacam orang duduk tahiyat awal atau duduk tasyahud akhir. Ketika dia duduk tasyahud akhir, mestinya dia baca tahiyat, dia baca Al-Fatihah. Al-Fatihah kan rukun. Dia baca di tempatnya salah, maka sholatnya nggak batal. Cuman sujud sahwi ntar dianjurkan. Ini menambah gerakan rukun. Contohnya apa menambah gerakan rukun? Biasanya ketika ada orang yang sholat sendiri atau berjamaah, sendiri. Rakaat kedua mestinya duduk tahiyat awal. Duduk dia tahiyat awal. Karena sholatnya sendiri, udah gitu lagi banyak pikiran, dia lupa gitu. Mestinya tahiyat awal dia berdiri. Pas udah berdiri dia ingat, kudunya tahiyat awal dulu, akhirnya dia duduk. Nah, itu batal sholatnya karena sudah berdiri. Kalau sudah berdiri berarti dia sudah pada rukun berdiri, maka terusin ini sholatnya. Kalau dia duduk lagi, maka dia merusak urutan sholat. Berarti dia menambah gerakan di luar gerakan sholat. Sholatnya batal. Atau imam lagi berjamaah. Tahiyat awal
Dia lupa, akhirnya dia berdiri. Ketika berdiri ditegur sama makmum, subhanallah. Makmumnya juga rada oon juga. Mestinya kalau imam udah berdiri kan gak usah ditegur, terusin aja. Ya cuman karena nggak ngerti, subhanallah, subhanallah. Imam udah berdiri akhirnya kalah suara dia. Ngalah, ya udah turun dah. Gitu. Semuanya batal tuh sholatnya tuh. Gitu. Itu berarti menambah gerakan rukun sengaja. Beda kalau menambah rukun gara-gara ragu-ragu lupa. Kan gitu. Kayak orang ragu-ragu rokat. Rokat berapa nih ya? 2 apa 3? 2 apa 3? Maka kan ambil yang paling sedikit. 2 kan gitu. Berarti dia punya kemungkinan nambah rokat. Gitu. Padahal udah 3, cuman ragu. Akhirnya dia pilih 2. Akhirnya kan ada kemungkinan dia menambah 1 rokat. Berarti kan gerakan rukun nambah tuh. Cuman nambahnya itu bukan karena sengaja. Tapi karena di dalam sholat tadi ada keraguan-raguan. Begitu. Jadi menambah gerakan rukun sengaja. Gerakan tuh berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud. Itu gerakan-gerakan rukun. Kalau gerakan ini bertambah 2 kali bukan pada tempatnya, sholatnya batal. Sengaja gitu nambahin. Ruku dia, Allahu Akbar. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Pas lagi i'tidal gitu, dia pikir rukunya kurang benar nih. Dia ruku lagi, Allahu Akbar. Nah itu sengaja tuh, nambah gerakan rukun sengaja. Beda kalau tiba-tiba lupa. Ruku dia, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Pas sami Allahu liman hamidah langsung blank. Kosong. Dan itu sering terjadi bagi banyak orang tua yang punya anak. Apalagi anaknya masih bocah. Banyak yang dipikirin lah. Blank aja tiba-tiba. Dia lupa. Tadi udah ruku apa belum ya? Udah ruku apa belum? Maka karena lupa ragu-ragu, dia ruku lagi. Jadi bukan karena sengaja, tapi karena keraguan-raguan itu ruku lagi. Allahu Akbar, begitu. Sami Allah liman hamidah. Begitu. Kemudian yang ke berapa nih? Yang ke-12. 11. At-taqaddum ala imamihi, lebih cepat mendahului imamnya 2 rukun. Wa takhallub, dan juga ketinggalan bihima, dengan 2 rukun bi ghairi udhrin, tanpa ada uzur. Jadi meninggalkan imam 2 rukun atau ketinggalan 2 rukun gitu. Kalau meninggalkan imam berarti imamnya masih berdiri, dia udah i'tidal. Tuh berarti ninggalin imam 2 rukun. Sholatnya batal. Batal nih yang ninggalin nih, yang imamnya enggak batal. Atau ketinggalan 2 rukun. Nah ini ketinggalan 2 rukun sama ngedahulun 2 rukun beda nih konsepnya. Kalau ketinggalan 2 rukun, jadi ketika kita berdiri, imam ruku. Itu belum ketinggalan apa-apa tuh. Belum ketinggalan, bahkan 1 rukun belum ketinggalan. Karena memang harusnya begitu. Jadi ketika imam ruku, kita berdiri memang belum ikut ruku gitu. Tapi ketika imam sudah i'tidal, kita berdiri, itu baru ketinggalan 1 rukun gitu. 1 rukun tuh ketinggalan kita. Tapi ketika dia sujud, imam sujud, kita masih berdiri, berarti udah 2 rukun ketinggalan gitu. Berarti ketika kita berdiri, imam udah sujud, sholat kita batal. Karena ketinggalan 2 rukun bagi daripada imam. Wah, yang nih dicepetin nih biar kita tanya jawab. Jam berapa nih? Oh iya, bentar lagi. Wa niyati qat'is shalah. Kemudian yang ke-12, berniat berhenti sholat. Berniat berhenti. Jadi pas lagi sholat, Allahu Akbar. Aku batalin aja dah gitu. Itu sholatnya batal. Jadi niat doang belum dieksekusi udah batal niatnya. Atau yang ke-13, ta'liquhu, menggantung niat pembatalan itu dengan sesuatu hal. Allahu Akbar. Imamnya ternyata imam yang dia kagak demen. Waduh, boleh. Ini bakalannya panjang nih. Ini pokoknya kalau entar dia baca surat ini gue batalin. Gitu. Jadi dia niat membatalkan sholat digantung dengan sesuatu, yaitu sesuatunya kalau imam baca surat A. Itu nggak usah nunggu sampai dia baca. Ketika dia niat, dia udah batal otomatis. Karena ketika sholat itu ya syaratnya kan harus sepanjang sholat dia ada. Kalau di dalam sholat kemudian dia niat keluar, ya keluar udah begitu.
Maka ketika dia ini menggantungkan niatnya dengan sesuatu, nggak perlu nunggu sesuatu itu terjadi. Ketika dia niat begitu, batal. Gitu. Batal. Lagi sholat, kemudian dia lihat di kaca depan samping musola, ada orang yang dia gak demen. Wah, dia bakal sholat di samping gue nih. Ini kalau sholat samping gue batalin dah. Gue gak demen sama sampingan sama dia. Gitu. Orangnya belum datang, belum sholat di sampingnya begitu. Ini udah niat kayak gitu tuh udah batalin sholat. Walaupun orangnya kagak datang. Atau sama sekali nggak sholat orangnya, dia udah batal duluan gitu. Jadi menggantungkan niat sesuatu. Ini salah nih artinya nih. Menggantungkan, bukan menggantungkan sholatnya. Menggantungkan niat berhenti sholatnya. Ta'riku qat'iha. Menggantungkan niat batal sholatnya dengan sesuatu. Ini yang 13 nih teman-teman. Yang pakai terjemahan di layar. Nomor 13 tuh bukan menggantung sholat. Menggantung niat batalin sholatnya dengan suatu hal. Jadi ketika dia sholat, dia bilang dalam hati, imam kalau baca surat ini gue batalin dah sholat gitu. Wah, yang ke-14 nih yang terakhir, at-taraddud fi qat'iha, ragu-ragu dia batalin apa kagak gitu. Jadi udah takbiratul ihram, udah baca Fatihah, kemudian imamnya baca surat panjang. Dia salah masuk masjid, kirain masjidnya cepat, rupanya panjang ini. Dia ragu, batalin apa enggak ya? Terusin apa enggak ya? Hah? Itu lagi kayak gitu udah batal tuh otomatis. Jadi kalau sholat langsung nggak usah ada niat mau batalin. Sekali ada niat sholatnya otomatis batal. Dia kagak tahu. Ya pembatal sholat tuh dikerjain tahu nggak tahu sholatnya batal. Begitu. Orang kagak tahu kalau sujud itu rukun. Sholatnya kagak sujud ya batal sholatnya. Berarti selama ini dia nggak nyangka sholatnya itu nggak batal. Makanya ngaji gitu. Jadi selama ini dia nggak tahu ternyata sholatnya batal. Begitu terus. Ya udah. Iya sholatnya kagak. Itu makanya syarat sah sholat itu kan kudu tahu ilmunya. Gitu. Kudu tahu ilmunya gitu. Ustadz mendatangnya pas membagiin warisan doang. Mau datang ke Ustadz pas dia ribut sama saudaranya soal warisan. Itu juga gara-gara jatahnya dikit. Kalau jatahnya banyak mah nggak manggil Ustadz dia. Dia ngadu, Ustadz jatah saya masa gini emang bener nih. Besok ke rumah saya dah. Pas datang ke rumah rupanya saudaranya bawa Ustadz juga. Wah, Ustadz diadu sama Ustadz. Dapat warisan kagak, berantem doang Ustadz. Itu nih gara-gara orang-orang kayak gitu tuh kagak ngaji. Dipikir Ustadz bisa belain dia gitu. Ntar pas sudah mau cerai ada baru tuh ribut sama bininya, baru datang Ustadz, suami saya ngomong gini-gini tuh cerai apa enggak ya? Lah pugu lu. Saya jawabnya begitu. Lah pugu lu dulu belum ngawin disuruh ngaji kagak mau. Sekarang aja udah kawin, udah punya anak 5, baru dia mau. Ini kita ilmu fardu ainnya banyak yang ketinggalan. Ilmu fardu ain tuh kayak sholat, puasa, zakat tuh kan fardu ain. Ibaratnya kan sholat kita tuh kagak ditanggung sama ustadz. Zakat kita tuh kagak ditanggung sama ustadz. Kita kagak zakat, ustadz mah kagak dosa. Itu ilmu fardu ain, ilmu yang kudu kita tahu gitu. Makanya kudu belajar gitu. Alhamdulillah ini teman-teman Fitia ini punya punya semangat kalau soal belajar. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut minggu yang akan datang tentang sholat berjamaah nih, masuk sholat berjamaah. Wallahu taala alam, kita kembalikan ke Mas Dimas untuk tanya jawab dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, ternyata banyak banget nih kebuka banget Pak Ustadz ya. Vlognya begini batal ya. Kalau begitu batal ya. Jadi timbul banyak pertanyaan Pak Ustadz. Jadi dulu waktu istilah Pak Ustadz waktu mungkin zaman-zaman masih SMA, masih waduh nih kayaknya kalau hitung-hitung jangan-jangan sholat saya banyak batalnya karena mungkin saya nggak tahu. Coba kalau saya tahu dari dulu ya mungkin ya. Tapi alhamdulillah sekarang saya tahu Pak Ustadz secara pelajar dan beberapa semua juga dapat ilmu, bisa mengamalkannya, bisa menginformasikan ini mungkin orang terdekat, insya Allah. Nah sekarang kita sesi di mana yang paling ditunggu-tunggu
silakan teman-teman kalau misalnya ada yang bertanya, silakan aja. Boleh raise hand, boleh langsung ketik, boleh langsung apa izin untuk apa langsung bertanya langsung ke Ustadz, silakan ya, feel free aja. Dan apabila teman-teman mau bertanya di luar dari tema, boleh, atau tema yang sebelumnya juga boleh. Itu Pak Ustadz kayaknya bisa jawab semua aja deh Pak Ustadz. Insya Allah. Sekarang saya langsung baca satu dulu ya. Yang pertama ini ada Mas Olo. Mas Olo. Saya bacain Mas Olo ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya pernah dengar ada hadis yang menceritakan Nabi untuk membukakan pintu untuk Aisyah ketika sedang sholat. Nah ini mungkin tanggapannya gimana Pak Ustadz? Ini apakah termasuk atau gimana? Itu Iya. Mas Olo ya. Kalau misalnya nanti saya salah, tolong konfirmasi ya. Gimana Pak Ustadz? Betul, memang begitu, ada. Pak Ustadz. Iya, ada memang gerakan-gerakan di luar sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sebenarnya tuh pelajaran yang diambil bukan boleh bergerak. Pelajaran yang diambil bahwa sholat khusyuk itu tidak berarti buta, tidak berarti tuli begitu. Karena anggapan orang itu kalau sholat itu kudu buta. Pokoknya nggak usah ngeliat kiri kanan. Kalau sholat tuh kudu budek, nggak usah dengerin kiri kanan. Enggak. Sholat orang yang paling khusyuk di dunia itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sholat itu kagak merem. Nabi Muhammad sholat Nabi Muhammad memperhatikan sekitarnya. Dalam beberapa hadis Nabi Muhammad pernah mengangkat tangan ketika sholat sebagai isyarat kepada sahabatnya yang sedang memberi salam. Jadi Nabi Muhammad kagak jawab salam tapi ngangkat tangan. Biar orang tahu kalau ini lagi sholat. Begitu. Maka gerakan Nabi Muhammad SAW ketika membukakan pintu untuk Sayyidah Aisyah begitu, itu juga termasuk bahwa kegiatan sholat, bahwa kekhusyuan di dalam sholat itu tidak berarti kita buta, kita tuli. Nabi Muhammad melakukan itu. Tapi tidak bisa diartikan bahwa ngebukain pintu tuh kayak kita nyamperin pintu, kita bukain, mama buru pulang. Enggak begitu. Itu memang kebetulan dalam hal bahwa pintu dan tempat sholatnya Nabi berdekatan, gitu. Pintu dan sholatnya Nabi berdekatan. Lalu dibukalah pintu itu dengan sekali gerakan yang memang tidak membatalkan karena sekali gerakan. Gerakan tangan itu kan begitu, satu kali itu dihitung satu kali kan ya. Dan itu fungsinya bukan apa, saya nggak tahu ya cerita lengkapnya. Tapi yang saya ingat bahwa hadis itu tidak menceritakan Sayyidah Aisyah masuk apa enggak. Tidak diceritakan apakah Sayyidah Aisyah kemudian masuk ke rumah, apa ke pintu yang dibukakan atau tidak. Jadi yang saya pelajari bahwa itu Nabi Muhammad sedang memberitahu Sayyidah Aisyah bahwa beliau tuh lagi sholat. Dan itu terhalang oleh pintu. Maka dibukain biar tahu nih lagi sholat gitu. Dan membuka pintunya itu dalam kondisi bahwa yang namanya pintunya itu memang dekat. Karena kalau pintunya jauh kan nggak mungkin gitu. Apalagi kita pintunya dikunci, udahnya dikunci aja selerek. Berapa kali gerakan tuh? Putar 2 kali, serelek sekali, dilongok dulu siapa tuh? Gitu, baru dibuka. Itu kan maksudnya jangan diartiin begitu, jangan gitu. Jadi kita harus tetap pakem kepada rukun sholat, bahwasanya ada pembatalan sholat namanya gerakan 3 kali berturut-turut. Kok Nabi Muhammad gitu? Oh, berarti Nabi Muhammad nih pintunya dekat. Gerakan bukanya itu tidak 3 kali berurut-urut kan begitu. Itu juga membuktikan kepada kita bahwa sholat khusyuk tuh kagak kayak orang yang katanya, kan gitu sering dengar ya. Ada mungkin teman-teman pernah dengar ada cerita katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu saking khusyuknya dia sholatnya ada api, dia kagak eroin itu api, tetap sholat. Tuh bohong, itu dusta. Dusta gitu. Yang ngomong kayak gitu mau corona aja takut banget pun. Sok ngomong lagi sholat khusyuk, tetap khusyuk ada api kan gitu. Kagak ada cerita begitu. Nyawa kita lebih berharga. Bahkan maqasidus syariah yang pertama kan nyawa, menjaga nyawa gitu. Karena kalau nyawanya tidak dijaga, agama nggak bisa berdiri. Agama berdiri karena ada nyawa yang mendirikannya. Maka sebagian ulama menomorsatukan menjaga jiwa. Semua syariat, semua perkara, kalau itu justru mengancam nyawa,
maka itu bukan bagian dari syariat. Syariat tidak ada anjuran atau perintahnya apalagi yang justru mengancam nyawa. Jadi itu yang kita pahami dari hadis Nabi Muhammad SAW membuka pintu bahwa sholat khusyuk tidak berarti tuli, tidak berarti buta. Kalau kita lagi sholat kemudian lihat bocah main ke depan pintu, pintunya nggak dikunci, ambil itu anak, batalin sholatnya. Karena kalau kagak diambil ketabrak motor, tabrak mobil, yang jeleknya lagi diculik orang sekarang kan begitu. Kan aduh biarin deh, yang penting sholat khusyuk, insya Allah mati syahid tuh bocah. Ya kagak begitu. Siapa yang ngajarin begitu. Nah kemudian dari hadis itu kita tidak bisa pahami semutlaknya bahwa Nabi Muhammad bergerak sebagaimana orang bergerak buka pintu. Nggak. Kondisinya kan kalau kita lihat rumah Nabi, kan rumah Nabi kalau teman-teman yang baca Barzanji, teman-teman yang baca apa namanya Simtuduror mah nggak ada cerita tentang rumah Nabi. Rumah Nabi itu kan kecil. Jadi saking kecilnya itu yang kita sebut RSS tuh, rumah sangat strategis sekali kan gitu. Kemana-mana dekat gitu, kamar depan dekat, kamar belakang dekat. Emang nggak ada kamar ya begitu aja. Itu emang dekat, kondisinya tuh ya tinggal dekat buka pintu. Bahkan kita juga dapat riwayat ketika Nabi Muhammad sholat tuh Sayyidah Aisyah kakinya ada tempat sujud. Itu kan menunjukkan bahwa rumah Nabi nggak gede, kecil begitu. Saking kecilnya Nabi Muhammad lagi sholat malam, kaki Sayyidah Aisyah tuh lagi ngulet ya. Sayyidah Aisyah lagi tidur, nguletnya kakinya sampai ke tempat sujudnya begitu. Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berproses insya Allah terjawab ya Mas Soleh ya. Yang kedua, question dari pengantar apa yang kita Ya, Gimana? mau nanya, Sat. Oh Assalamualaikum iya, warahmatullahi wabarakatuh. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada 2 pertanyaan, Sat. Yang Ya. pertama tentang jadi ada imam di masjid yang itu memang ketika beliau jadi imam membaca Al-Fatihahnya itu lahan jahar, Sat. Jadi kan memang membatalkan nih. Tapi kalau kita posisinya lagi berjamaah, Gimana? Baca apa tuhnya kenapa? yang kesalahan yang besar itu loh saat Oh, jahar. Nah, jadi kan kalau ya, nah kita nggak tahu nih kapan beliau jadi imam, kapan enggaknya gitu. Nah, ketika misalnya kita lagi ke masjid, beliau yang qadarullah beliau jadi imam, kan akhirnya di salah satu yang sempat Ustadz yang sempat saya tanyakan, ternyata kita tetap saja di posisi seolah-olah berjamaah, tapi kita meniat sholatnya sendiri, memisahkan diri gitu. Nah, kalau posisi kayak gitu, ternyata misalnya beliau baca surah pendeknya panjang Ustaz daripada kita. Nah, kita kan harusnya udah ruku Ustaz, tapi iya, kita belum buat nunggu. Kalau kita ruku jadi fitnah kan. Ini kok berimam dia ruku duluan. Nah, kalau kayak gitu gimana Ustaz? Itu. iya. Tuh, yang kedua, terkait hal ini saat kalau misalnya ada kan kadang kalau kita berjamaah misalnya ada yang tiba-tiba keluar dari saf gitu entah karena batal wudhunya atau apa kita mesti merapatkan saf kembali itu kadang langkahnya itu lebih tuh Ustaz dari 3 gerakan berturut-turut kalau kayak gitu baiknya ahsannya gimana ya Ustaz biar sholat kita juga nggak batal. Kurang Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama, kalau memang kondisinya seperti itu, sebaiknya memang keluar maksudnya tuh keluar daripada sholat begitu, cari tempat yang berbeda. Jadi batalin aja begitu dalam arti karena memang kita sudah berkeyakinan bahwa imam tuh salah melakukan rukun. Maka tidak boleh kita menjadi makmum kepada imam yang salah. Jadi kalau emang sudah ketahuan begitu, sebaiknya keluar saja dari tempat sholat. Maksudnya pindah tempatnya, tidak bersama jamaah gitu. Entah dia mundur ke belakang atau kembali ke rumah begitu. Jadi apa namanya tidak perlu istilahnya pura-pura jamaah begitu. Saya lupa, saya sempat bilang ya pura-pura apa maksudnya ikut seakan-akan berjamaah. Seingat saya kagak bilang begitu.
Karena itu justru yang bermasalah kalau pura-pura ikut jamaah gitu. Karena nanti ada gerakan yang tidak sesuai. Padahal mestinya kita ruku, cuman karena nunggu imamnya ruku, akhirnya ada gerakan yang kita lakukan bukan karena sholat, tapi karena orang lain ruku, kan begitu. Itu kan nggak boleh. Gitu. Maka sebaiknya keluar. Atau kalau nggak bisa keluar, duduk aja. Ntar kalau ditanya, Mbak kenapa nggak sholat, duduk aja, sholatnya batal. Nah, kan bener batal. Sholat saya batal karena bagi saya imam saya batal, kan gitu, benar. Gitu. Jadi setelah selesai kemudian pindah ke belakang, sholatlah atau pulang ke rumah, sholat di rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal bergerak untuk mengisi shaf. Ya baiknya itu mengisi shaf dengan gerakan yang tidak membatalkan. Kan yang batalin kan 3 kali gerakan beruntun. Pertama 1 nih. 1. Kemudian 2. Ini 1 sama 2 beruntun nih. Udah diem dulu. Nanti gerakan selanjutnya kan tidak dihitung 3. Dihitungnya 1. Karena sudah berhenti. Udah ada jeda di sini. 1, 2. Berhenti 1, 2 gitu. Yang batal itu kan kalau 1, 2 truk, nah begitu. Itu kan gerakan 3 kali beruntun. Dan mengisi shaf itu bukan bagian dari sholat. Bukan bagian dari sholat, maksud saya itu ini bukan gerakan wajib. Beda sama ruku, beda sama sujud. Ini kan gerakan harus. Tapi mengisi shaf itu bukan keharusan. Shaf bolong-bolong dalam berjamaah itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan jamaah. Itu ada berjamaah, penyempurna berjamaah. Syarat berjamaah kan yang penting kita di belakang imam ngikutin. Shafnya mencar-mencar bolong-bolong itu bukan syarat jamaah. Syaratnya tetap jamaahnya tetap sah. Ya cuman memang pahalanya berkurang itu. Gitu. Artinya karena ini bukan gerakan wajib nih, maka bergeraknya harus sesuai dengan tuntunan sholat. Bahwa dia tidak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. 1, 2, udah diam dulu. Jedanya lama, ya kira-kira 2 kali tasbih dah. Atau 3 kali tasbih. 1, 2 lagi. Nah, begitu. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya. Terima kasih Mbak Citra. Nah, Pak Ustadz, ini melanjuti dari pertanyaan Mbak Citra, mungkin bisa saya lanjutkan ke agak sedikit kesinggungan Pak Ustadz. Jadi ada pertanyaan dari kakaknya Mas Ayu dari Depok nih. Maaf Pak Taufik Pak Ustadz, jadi ingat video orang sholat kayak gempa. Nah, kira-kira kalau gitu mending khusus sholat apa mending nyelamatin diri aja Pak Ustadz? Nah, lagi sholat gempa. Tergantung kira-kira apakah gempa ini akan justru membahayakan atau tidak begitu. Kalau iya kan ada gempa yang kita cuman kebagian sisanya doang. Apa kalau bahasa orang kampung dapat lininya aja kan gitu. Dapat lininya doang. Itu kan tidak membahayakan. Maka memang sebaiknya diteruskan sholatnya. Tapi kalau gempanya ini besar, udah banyak yang jatuh-jatuhan, kemudian kita masih tetap, ini namanya nyetor nyawa itu. Gitu, udah banyak yang jatuh-jatuhan kita masih sholat. Ini nggak bagus juga gitu. Jadi kalau ada, artinya kita bisa timbang lah, ini membahayakan atau tidak. Saya pikir kalau gempa udah lebih dari 10 detik, itu membahayakan tuh. Karena durasi yang lama juga bisa menjatuhkan banyak barang begitu. Jadi tinggal ditimbang aja dah gitu, timbang kira-kira membahayakan atau tidak begitu. Oke. Pak Ustadz, ini mau lanjutin lagi sedikit nih Pak Ustadz. Ini apabila nih Pak Ustadz, pas gempa ini ternyata tidak sengaja itu kakinya bergerak kurang lebih 3, berarti batal aja Pak Ustadz ya, nggak ada karena keadaan khusus jadinya bisa diterusin atau gimana gitu, nggak ada Pak Ustadz ya? Iya, kalau kaki itu memang gerakannya disengaja. Artinya kalau gerakan yang tidak sengaja itu memang tidak membatalkan begitu. Seperti tertabrak begitu ya.
lagi sholat kakinya ketabrak bocah lagi lari. itu yang apa tidak membatalkan gitu. Selama kan yang penting tuh urutan sholat. Yang penting itu urutan gerakan sholat tuh kagak rusak. Kalau dia bergerak karena gempa, lalu gerakannya itu tetap berdiri, tidak merusak urutan sholat diterusin. Tapi kalau bergeraknya gara-gara gempa justru merusak urutan sholat, akhirnya dia bengkok kanan kiri, itu kan sudah merusak gerakan sholat. Berarti sholatnya batal. Makanya tadi kita singgung tentang nomor 7, 8, 9. 7, 8, 9, 10 ya. 7, 8, 9, 10 itu pada intinya sama. Bahwa ini pembatal-pembatal ini dikatakan membatalkan sholat karena item-item ini merusak urutan sholat. Merusak urutan gerakan sholat. Nomor 7, 8, 9, 10. Bergerak, melompat, memukul, menambah. Merukun. Ini adalah perkara-perkara yang merusak urutan sholat. Gitu. Jadi perkara-perkara yang merusak urutan sholat ini yang membatalkan. Maka kalau gerakan itu terjadi tidak sengaja, seperti karena goyang, gempa, tapi tidak merusak urutan sholat, begitu ya nggak apa-apa. Cuman kalau gerakannya justru merusak begitu, di akhirnya belok kanan, melangkah udah 2 kali, tuh. Belok kiri udah 2 kali. Berarti gerakan sholatnya rusak, batal udah begitu. Oke? Siap, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan nanti Pak Ustadz. Sebentar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Boleh tolong jelaskan detail tata cara sujud sahwi? Boleh Pak Ustadz diceritain kembali Pak Ustadz ya. Sama Ya. yang kedua nih. Satu lagi Pak Ustadz. Kalau kita sholat di tempat umum, lalu ada orang di depan kita yang gerakan sholat salah, sedang apa yang harus kita lakukan di Pak Ustadz? Karena sering ditemui ada orang yang sholat jempol kakinya nggak ditekuk saat tahiyat akhir. Sebenarnya perlu kita beritahukan apa tidak ya Pak Ustadz? Pertama sujud sahwi. Sujud sahwi itu caranya, pertama bahwa sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, setelah tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir sebelum salam. Sujud sahwi yang kedua, sujud sahwi dilakukan 2 kali sujud. Berarti di antara 2 sujud sahwi ada duduknya, begitu. Kemudian ketika sujud sahwi tidak ada keharusan membaca apapun. Tapi jika memang ingin membaca, disunnahkan baca tasbih. Subhanallah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la juga boleh, begitu. Ketika duduk antara 2 sujud sahwi itu juga tidak ada bacaan, tidak ada anjuran baca apapun. Yang disyaratkan hanya tumakninah aja. Kemudian duduk keduanya, duduk terakhir dari 2 sujud sahwi itu, di akhirnya dia assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu teknisnya begitu. Ya, jadi yang pasti dia di akhir sholat. Nah kemudian yang kedua soal menegur ya, ngelihat ada orang yang sholat gerakan sholatnya salah. Tadi contohnya itu menekuk kaki ketika tahiyat. Ini nih menekuk jempol ya, menekuk jari jempol ketika tahiyat ini bukan rukun sholat. Bukan syarat. Jadi yang mesti kita tegur tuh kalau salah dalam gerakan yang membatalkan sholat. Sedangkan menekuk jempol ketika tahiyat nih, bukan ketika sujud. Menekuk jempol ketika tahiyat itu hukumnya sunnah. Jadi jempolnya diarahkan ke kiblat. Maka ketika duduk tuh ditekuk. Kalau lagi duduk tahiyat itu hukumnya sunnah. Yang wajib tuh ketika sujud. Ketika sujud itu ditekuk. Karena wajib nempel itu telapak dalam jari jemari kaki yang wajib nempel. Tapi jari jemari kaki yang wajib nempel tuh kagak 5-5-nya. Cukup salah satunya aja. Jadi jempolnya aja sah. Jari tengahnya, jari tengah kakinya aja sah. Begitu. Ini kalau sujud nih. Ini kalau sujud itu telapak dalam jari jemari kaki wajib nempel ke tanah. Sebahagiannya aja. Salah satu jarinya aja. Tapi ketika duduk ini
jempol nekuk itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Artinya ketika tahiyat itu kakinya dilurus, maksudnya dilurus itu dalam arti nggak ada yang nempel itu jari jemarinya, sholatnya sah, nggak ada masalah. Itu syarat sujud, bukan syarat duduk. Jadi maksud saya kalau memang ingin menegur, pastikan kesalahannya memang kesalahan yang membatalkan sholat gitu. Ya, dan tegurnya pun dengan cara yang baiklah begitu. Karena kita nggak kenal, dia juga nggak kenal kita, itu juga tempat umum yang biasanya orang butuh kecepatan waktu, kalau ditegur tuh malah ngeselin begitu ya. Jadi cukup dibilangin mohon maaf Pak, mohon maaf Pak gitu. Tadi sholatnya begini gitu. Jadi kalau memang kita rasanya memang punya kapasitas dan kita yakin bahwa itu salah. Tapi kalau kita juga tidak yakin, kayaknya Bapak mestinya begini. Jangan kayaknya, berarti kagak yakin itu. Jadi jangan negur orang kalau memang kita tidak yakin ada kesalahan. Begitu. Oke. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi, buat yang tadi nanya hal ini bisa langsung di DM ke saya atau mungkin chat kali saya. Nanti akan saya bantu terkait sekali ke Ustaz. Nah berikutnya, nah ini dari tadi Pak Ustadz nih, karena dia silakan, karena dia, saya persilakan. Assalamualaikum. Maaf tadi sinyalnya kurang bagus. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Tadi menarik tuh Ustadz Ya. yang sholat khusuk itu tidak berarti tuli atau buta. Nah, kalau kondisinya gini gimana Ustadz? Beberapa kali tuh hadir ke taklim, kajian di masjid, terus kondisinya kita telat datang, kajian sudah mulai, tapi kita belum sholat wajib atau belum sholat sunnah gitu. Terus kita sholat dulu nih, tapi kan kajian udah mulai, speakernya kan Ya. kedengeran kenceng nih Ustadz. Kadang tuh kita sholat sambil dengerin kajian jadinya, mau nggak didengar tapi ya kedengeran, habis speakernya kenceng gitu kan ya. Nah, ini tuh berarti kan tidak membatalkan sholat, tapi kekhusyukannya gimana Ustadz? Kalau akhirnya kita sholat sambil ya nyimak, apa boleh buat karena kedengeran gitu Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Berarti sholatnya tidak khusyuk gitu ya. Jadi begini, bentar ya, ini ada ini. Mohon maaf. Mohon maaf. Ini perlu disegerakan. Pertama, kalau saya ditanya, Ustadz, saya datang, pas datang kajiannya udah mulai, saya belum sholat. Mana yang saya dahulukan? Kalau saya ditanya, saya bilang dahulukan ngaji, dahulukan ilmu dulu, belajar dulu. Kalau memang waktu sholat masih ada setelah pengajian. Kalau waktu sholat masih ada setelah pengajian, maka dahulukan ikut pengajian. Gitu. Kenapa dahulukan pengajian? Pertama tadi menjaga kehusyuan. Yang kedua, jangan sampai ada ilmu yang kelewat. Gitu. Ini ilmu kelewat kan bahaya juga kan ya. Bisa jadi orang memahaminya sepotong, bisa bahaya itu gitu. Maka pas datang itu pengajian udah jalan, ikut pengajian dulu kalau sekiranya akan ada waktu setelah pengajian. Ini pengajiannya bis Johor. Saya datang jam 1, pengajian udah mulai. Berhentinya kapan nih pengajian? Pengajian berarti jam 2. Jam 2 masih bisa sholat. Dahulukan pengajian gitu. Itu kalau emang sekiranya waktu sholat masih ada. Tapi kalau sekiranya waktu sholat nggak ada, gitu, ya udah sholat aja. Nah kalau lagi sholat Ustaz, itu sambil dengar pengajian begitu. Itu hebat banget, itu berarti multitasking dia gitu. Baca iya, sholat. Temanya kita suka Ustadz kan, makanya bela-belain macet datang terus jadinya sayang nggak disimak. Gitu. Kalau begitu sholatnya sah. Memang tidak khusyuk, tapi khusyuk itu kan bukan rukun. Khusyuk sholat itu bukan rukun, bukan syarat. Jadi sholat dalam keadaan mendengarkan orang lain berbicara, begitu, melihat orang lain bekerja dalam sholat, ketika sholatnya tidak batal. Sholatnya sah, karena kekhusyuan itu bukan syarat, gitu, bukan rukun.
Jadi khusyuk itu sunnah sholat. Jadi sholatnya tetap saya. Cuman pahalanya segitu itu. Jadi pahalanya ya kan kita pahala sholatnya seberapa dekat kita dengan Allah ketika sholat itu seberapa khusyuk. Ya kalau khusyuknya cuman 3 menit ya 3 menit itu pahalanya. Gitu. Jadi dari sholat yang sekian menit itu pahalanya sekian begitu. Karena dulu Nabi Muhammad itu pernah ngelihat ada orang yang sholat tuh sambil mainin ini jenggotnya gitu. Jadi jenggotnya dipainin. Nabi Muhammad bilang itu la khasya'at qalbu hadzal rajul la khasya'at jawarihu. Kalau seandainya orang ini khusyuk, pasti tangannya diem. Oh, berarti orang ini kagak khusyuk karena tangannya bergerak. Tapi tangannya bergerak nggak khusyuk, Nabi Muhammad nggak ngomelin. Nabi Muhammad nggak negur, sholatnya batal enggak. Tapi Nabi Muhammad membiarkan. Oh, berarti khusyuk sholat itu bukan rukun. Karena Nabi Muhammad melihat orang sholat tidak khusyuk, tapi tidak membatalkan sholatnya. Begitu. Oke? Baik, Mas. Berarti opsi pertama kalau masih ada waktu dahulukan Iya. pengajian, Ustaz ya. Iya, sebaiknya ikut ngaji dulu, ikut nyimak pengajian dulu. Baik, terima kasih Ustaz penjelasannya. Jazakallah khair. Ya. Terima kasih Kak Nadia. Pak Ustadz, ada satu quick question dari saya Pak Ustadz. Tadi yang terkait kalau misalnya ada niat buat berhenti itu batal Pak Ustadz ya. Ya. Kalau misalnya saya gini Pak Ustadz, misalnya nih ketemu situasi nggak ada niat tapi menggerutuk Pak Ustadz karena mungkin misalnya lagi sholat raweh pengennya 11 atau wah dilanjutin lagi. Dalam hati itu sebenarnya ngebatalin nggak Pak Ustadz? Kalau bukan selama tidak ada niat membatalkan nggak batal. Kalau cuma ngeluh doang, kayaknya nggak cuma sholat raweh dah. Semua sholat kayaknya ngeluh orang itu. Gitu. Misalnya Pak Ustadz. Taraweh hanya contoh umum gitu. Tapi ada yang lebih umum, sholat Jumat, sholat Zohor kan gitu. Jadi selama tidak ada niat, artinya cuma mengeluh gitu, nggak ada masalah. Artinya sholatnya tidak batal gitu. Oke, Pak Ustadz, ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Ini sebelumnya punten mohon maaf banget nih Pak Ustadz. Jadi gini Pak Gimana? Ustadz, misal dalam punten banget nih, mohon maaf banget nih. Jadi bisa ada kondisi nih Pak Ustadz nih. Kalau misalnya gatal banget, ini aturan garuknya itu gimana? Sebagian Pak Ustadz ya. 3 kali juga apa nggak boleh? Misalnya garuk 2 kali, dijeda terus 5 menit garuk lagi, 2 kali gitu boleh nggak Pak Ustadz? Kondisinya ini mungkin gatal banget, mungkin ada sedikit penyakit Pak Ustadz ya. Ini Ya. gimana Pak Ustadz? Kalau memang tahu ya, kalau memang dia tahu dia punya penyakit, maka sebelum sholat kudu disiapin tuh. Kudu sebelum sholat disiapin, dia pakai bedak, dia pakai salep yang sekiranya tidak mengganggu begitu. Itu kemudian ketika sholat kalau memang harus garuk, kan jari jemari ini tidak dihitung gerakan. Yang dihitung ini kan tangan besarnya gitu. Jadi garuk begitu. Nah, itu tidak membatalkan sholat gitu. Kalau jari jemari tidak membatalkan, apa istilahnya, tidak membatalkan karena jari jemari tidak dihitung. Tapi kan yang jadi masalah gini. Dari pembatal tadi 7, 8, 9, 10 itu intinya merusak urutan gerakan sholat. Pergerakan yang yang lama itu kan juga bisa dihitung sebagai merusak urutan sholat. Begitu. Maka memang sebaiknya kalau garuk ya sewajarnya kemudian kembali lagi begitu. Nah itu tadi dari awal memang mesti disiapkan. Jadi kalau lama ini walaupun belum dihitung satu, kalau lama ini kan jatuhnya juga berarti merusak urutan gerakan sholat begitu. Maka sebaiknya memang dipertimbangkan baik-baik sebelum sholat bahwa anggota tubuh yang kayak gitu-gitu dikasih salep atau dikasih bedak lah begitu. Oke. Oke Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi ya Pak Ustadz. Ini pertanyaan terakhir ya. Jadi sebelum pertanyaan terakhir ini, sahabat-sahabat yang lainnya, kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang
tentang hal ini pembatal sholat, atau mungkin ada hal lain, sahabat kita bisa ikutan di Rabu pekan depan, jadi bisa ditanya, di save aja pertanyaan, jadi nanti bisa langsung tanya melalui pas ada sesi tanya jawab ya. Karena kemudian terakhir Pak Ustadz, saya bacain Pak Ustadz ya. Ustadz, dalam keadaan apa ya jamaah menyuruhkan subhanallah untuk mengingatkan kesalahan imam? Soalnya kan kalau kesalahannya termasuk rukun, sholatnya auto batal. Lalu kalau salah termasuk sunnah apa hingga sujud sahwi nanti sebelum salam. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Kalau sujud sahwi kita udah belajar di pertemuan beberapa minggu yang lalu ya. Jadi kalau ngulang nih lama nih. Mohon dirujuk kepada video rekaman yang sudah ada. Jadi kalau kalau negur imam tuh intinya pada kesalahan yang terjadi, baik kesalahan rukun atau bukan rukun. Selama itu kesalahan begitu, maka ditegur begitu dengan teguran subhanallah, atau meninggalkan sunnah, atau apa namanya terlalu lama duduk di antara dua sujud karena dianggap itu tahiyat akhir begitu. Jadi pada intinya kesalahan yang terjadi pada imam baik rukun atau bukan, itu ada anjuran kita untuk menegur subhanallah. Kalau gerakan rukun itu sudah terjadi ya terusin, artinya sudah kadung imam nambah rokaat begitu ya terusin sholatnya. Nanti setelah sholat tinggal dibilangin, imam rokaatnya kebanyakan, jadi sujud sahwi berjamaah gitu. Oke, saya kira itu ya. Baik, Cukup. Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz, kurang. Sahabat Spotify, nah untuk sesi Rabu ini kita tutup dulu. Dan sekali lagi, apabila tidak ada pertanyaan maupun mungkin tentang hal ini atau hal yang lainnya, nanti bisa ditanyakan pada saat Rabu pekan depan, pas kita belajar Insya kembali. Allah. Insya Allah. Dan teman-teman, sekali lagi seluruh rekaman ini bisa teman-teman cantum di melalui kanal YouTube di PH Masa, artinya dia bisa langsung dilihat aja. Dan terakhir, terima kasih buat semuanya yang sudah nyempetin waktunya untuk ikut, baik yang baru maupun yang sudah cukup lama konsisten untuk ikutan belajar sama-sama. Nah, insya Allah pada saat kita mengetahui hal ini, menambah kekuatan kita dalam sholat dan Amin. Dan terakhir, untuk menutup, saya kembalikan lagi ke Pak Ustadz untuk menutup sesi belajar kita hari ini. Silakan Pak Ustadz. Iya, baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, orang tua kita mudah-mudahan diberikan kesehatan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang juga di kesusahan diberikan jalan keluar, teman-teman kita, keluarga kita, kerabat kita yang sedang dalam kesulitan diberikan jalan keluar, yang kekurangan diberikan kecukupan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit Mas Dimas dan teman-teman. Ya, siap, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat kita, sekali lagi terima kasih yang sudah ikutan. Jangan lupa teman-teman sahabat kita bisa langsung nge-review lagi, nge-rewind lagi ilmunya, atau mungkin mau nge-request lagi, silakan langsung cek. Dan terakhir, insya Allah kita semua dalam kesehatan dan apabila saya ada salam kata, mohon dimaafin ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.